Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di keluarga besar Matematika Quran. Kita belajar bersama bagaimana anak-anak kita harus mengaji matematika Quran ya. Ini adalah video bagian pertama yang harus Bapak Ibu saksikan sebelum kita melangkah ke pembelajaran tahap demi tahap atau langkah demi langkah, yaitu langkah 1 sampai dengan langkah 7. Jadi Bapak, kita di video ini akan memberikan gambaran secara umum apa sebenarnya matematika Quran itu ya. Yang pertama, apa matematika Quran itu, dan yang kedua adalah bagaimana matematika Quran itu diajarkan ya kepada anak-anak kita. Jadi alasannya yang penting di sini, apa itu matematika Quran dan bagaimana matematika Quran ini beserta alasan. Alasan mengapa kita menggunakan matematika Quran ya, di dalam mempelajari atau mengajarkan aritmetika kepada anak-anak kita atau ilmu berhitung kepada anak-anak kita. Tentunya tujuan utama dari ngaji matematika Quran ini yang Bapak Ibu miliki, video tutorialnya maupun alat-alat bantu di dalam pembelajaran matematika Quran ini, tujuan utamanya tentu adalah upaya kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam pembelajaran matematika. Sebenarnya nilai-nilai Islam itu tidak hanya ada di matematika ya, hampir di semua segi kehidupan, bahkan semua, bukan hampir, semua segi kehidupan dan segi pelajaran yang ada di sekolah-sekolah anak-anak kita, semuanya mengandung nilai-nilai Islami. Hanya kita sebagai orang dewasa membuat dikotomi atau pembeda antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, ini yang menjadi biang keladi dari gagalnya pendidikan agama Islam. Jadi adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ini yang terjadi ya, ilmu umum itu ilmu eksak ya. Jadi seperti matematika, kemudian IPA, kemudian bahasa, kemudian ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Ini yang menjadi biang keladi gagalnya pendidikan Islam. Maka dari itu upaya kita bersama, saya dan Bapak Ibu semua, adalah bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, ya, dalam setiap pembelajaran. Tetapi untuk kali ini kita belajar terhadap pelajaran matematika ya. Jadi kita membatasi untuk saat ini adalah di bidang pelajaran matematika. Tapi sekali lagi nilai-nilai Islam itu ada di setiap segi kehidupan kita ya, termasuk semua pelajaran anak-anak kita. Bahkan bahasa daerah pun sebenarnya banyak mengandung nilai-nilai Islami kalau kita mau mengajarkannya sejak dini ya. Jadi yang pertama, nilai-nilai integrasi ini Islami yang kita integrasikan dalam pembelajaran matematika tentunya adalah yang pertama untuk menjawab supaya kita tidak melakukan dikotomi, tidak melakukan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu eksak ya. Dalam hal ini kita ambil contoh adalah studi kasusnya matematika ya. Jadi tidak ada pembeda antara ilmu matematika dan ilmu agama. Kemudian yang kedua tentunya apa? Supaya kalau nilai-nilai Islami kita masukkan dalam pelajaran matematika, bisa memberikan pemahaman kepada anak kita ya, ya, bahwa sesungguhnya penguasaan pelajaran matematika bisa juga bermanfaat untuk menjalankan syariat agama secara benar ya. Ini yang akan membuat anak-anak kadang-kadang kaget, oh ternyata antara ilmu agama dan ilmu umum ini satu ya. Asalnya dari tauhid ya, asalnya dari sumber yang satu, tauhid. Jadi tidak dipisahkan sebenarnya. Dan sekarang saya lihat fenomenanya sudah mulai banyak kiai dan ustadz yang sudah mulai sadar ya, dalam tanda kutip mulai sadar bahwa tidak ada pembeda antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu eksak ya. Ambil contoh misalnya ada ustadz siapa itu yang dari Pekanbaru ya, ada ustadz yang dari Jakarta juga ada, dari Jombang juga ada, banyak
Ustadz yang berlatar belakang pendidikan dari dosen ya, sudah mulai banyak sekali yang menyatukan atau mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam ke dalam setiap pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Nah, dan mudah-mudahan kita ini memberikan pengajaran hal yang sama kepada anak kita di rumah ya. Dan kita ambil studi kasus ini dari anak TKA sampai SD kelas 2 ya Bapak ya. Karena disinilah awal dari pendidikan berbasis fitra, di mana kita pada tahap ini adalah tahap pralatih, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, anak-anak kita baru mengenal agama. Ya, kita kenalkan agama Islam secara baik dan benar. Tidak diberikan tanggung jawab dulu, tetapi dikenalkan. Dan kita mengenalkan sejak awal juga bahwa tidak ada dikotomi, ya, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu-ilmu eksak. Jadi itu tujuan utama yang menyangkut apa sih sebenarnya matematika Quran itu. Kenapa kita mengaji matematika Quran? Ya, apa dan bagaimana? Coba sekarang kita beranjak ke slide berikutnya ya. Nah, tentunya jika kita mengajarkan pendidikan agama yang menyatu atau terintegrasi dengan ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu eksak, kita harus mampu merekonstruksi pemikiran itu. Ya, ini mau tidak mau harus dilaksanakan, harus kita lakukan karena kita akan mengaji matematika Quran. Jadi kita harus mampu merekonstruksi pemikiran. Merekonstruksi pemikiran itu bukan berpikir yang baru atau cara berpikir yang terbalik, bukan, tetapi ini adalah hal yang biasa ya, hal biasa sebenarnya, hal biasa dalam mentadaburi Al-Qur'an. Sebab apa? Kalau kita tidak melakukan ini, tidak merekonstruksi pemikiran, kita hanya terbiasa membedakan ya, dikotomi itu tadi ya, dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu eksak, maka kita akan selalu terbiasa mencari nilai-nilai rapor, nilai-nilai ujian, hanya itu aja yang kita kejar. Tapi kita tidak mengejar nilai-nilai akhiratnya. Ya, maka oleh karena itu sangat ditekankan bahwa jika Bapak Ibu sudah bergabung dalam keluarga besar ngaji matematika Quran, maka diperlukan kemampuan merekonstruksi pemikiran kita. Artinya pemikiran yang sudah lama, yang sudah reguler itu ya, yang sudah biasa kita lakukan, coba kita reduksi dulu, kita kurangi dulu, kita masukkan ke metodologi dengan menggali ke sana sumber-sumber yang dimiliki ya, yang kita miliki ya, dan memadukan wawasan orisinal dan wawasan kekinian. Artinya apa? Wawasan orisinal ini kita dapatkan di Quran. Ya, kita gabung dengan bagaimana kita memadukan dengan wawasan kekinian. Wawasan kekinian itu adalah masalah-masalah kemasyarakatan masa kini ya. Makanya anak-anak kita masukkan ke pendidikan matematika karena masalah anak-anak yang pertama adalah memang masalah pendidikan sebenarnya, masalah pelajaran ya, bukan masalah yang lain. Karena anak-anak kita pertama kali sekolah, pasti yang akan mereka hadapi adalah masalah pelajaran. Maka dari itu Bapak Ibu harus mampu merekonstruksi pemikiran. Artinya coba kita kosongkan dulu pemikiran kita coba analisa nanti apa itu matematika Quran, kemudian Bapak Ibu renungkan ya, dan segera laksanakan. Karena apa? Karena ini metodologinya metodologi biasa yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa apa yang ada di dunia ini bersumber pada satu sumber ya, yang tauhid. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu eksak. Jadi kemampuan merekonstruksi ini adalah Ibu Bapak kita harapkan coba dikosongkan dulu pikirannya sebelum kita nanti masuk ke pelajaran ngaji matematika Quran. Coba nanti hasil dari langkah per langkah ya, langkah 1 sampai 7 coba direnungkan. Kemudian kalau memang ini sudah masuk ke dalam benak kita, ke dalam
pola pikir kita, maka segera ajarkan kepada anak kita. Karena saya yakin, ya, demi Allah saya yakin bahwa apa yang sudah kita gariskan dalam matematika Quran ini bersumber kepada yang maha benar. Ya. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan karena semua proses berpikirnya nanti berdasarkan Quran, ya, dalam proses-proses perhitungan anak kita. Kemudian yang kedua tentunya pendidikan yang layak itu bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki peran di dalam peradaban. Memiliki peran ini harus mempertimbangkan akhlak, Ibu Bapak, ya. Akhlak. Tidak hanya nilai, tidak hanya kecerdasan, tidak hanya logis, ya, logika, tidak hanya logika, tapi juga akhlak. Ya, makanya generasi yang mampu menjalankan peran peradaban adalah generasi yang berakhlak dan berlogika. Logikanya kuat, akhlaknya juga mulia. Ya, makanya kita harus berpedoman pada ini. Ini kredo yang kita angkat. Logikanya terasah, akhlaknya terarah. Itu tujuan kita untuk apa? Mampu menciptakan atau mampu membina generasi yang memiliki peran-peran peradaban. Itulah generasi apa? Ulul albab, ya. Ulul albab. Tentunya jika dua hal ini yang kita harus perhatikan dalam ngaji matematika Quran, mau tidak mau, suka tidak suka, Ibu Bapak harus memiliki konsekuensi logis karena sudah bergabung di dalam keluarga besar matematika Quran. Maka yang pertama, konsekuensi logis yang mau tidak mau, suka tidak suka harus Bapak Ibu lakukan adalah apa? Menjadikan materi pelajaran sebagai bahan pembicaraan yang menarik. Nah, sebagai bahan pembicaraan yang menarik untuk anak. Tentunya apa? Dengan berkisah, ya, kisah-kisah. Nanti penuh dengan kisah, ya, kisah-kisah dalam kehidupan. Proses berhitung itu penuh dengan kisah dalam kehidupan, ya. Nanti akan Bapak Ibu ketahui di langkah 1 sampai langkah 7. Kemudian konsekuensi yang berikutnya adalah apa? Melakukan asosiasi materi keagamaan dengan pelajaran matematika. Ini sangat mudah. Nanti akan kita temui di langkah 1 sampai 7. Ya. Tidak perlu khawatir, wah ini susah dong. Enggak, nanti akan kita pandu tahap demi tahap, langkah demi langkah, dari langkah pertama sampai langkah 7. Dan terakhir pasti nanti anak-anak akan merasakan ternyata Al-Quran itu adalah fakta. Al-Quran adalah fakta, bukan hanya tulisan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi logisnya adalah menjembatani materi pelajaran yang bersifat abstrak atau teoritis, ya, menjadi yang bersifat khusus atau nyata atau realistis. Nah, agama itu sebenarnya hampir sama dengan pendidikan matematika, kebanyakan abstrak atau teori, tetapi tidak nyata, tidak realistis. Oleh karena itu, kita berusaha dengan ngaji matematika Quran ini, karena kita menggunakan kredo ini, akhlaknya terasah dan logika yang terasah dan akhlaknya terarah, maka kita harus menjadikan ini hal yang realistis, logis, tapi berakhlak. Nah, logis dan berakhlak, ya. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana rumah yang menarik dan rileks serta tidak tegang. Ya, jadi jangan membuat matematika ini bertambah rumit, bertambah menakutkan setelah kita menggunakan istilah ngaji matematika Quran. Tidak, yang Quran itu adalah pedoman hidup kita yang memang harus kita lakukan setiap hari. Kita jadikan pedoman setiap hari, termasuk dalam mempelajari hal-hal baru seperti matematika. Ya, kita kenalkan kepada anak kita. Mumpung masih tahap-tahap awal, usia-usia dini, kita kenalkan matematika yang berproses sesuai dengan kaidah di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini harus Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi tidak boleh mengeluh nanti. Ya, tidak boleh mengeluh, ini harus dilakukan. Dan insya Allah ini akan menjadi menarik dan mudah. Tidak sesulit atau tidak serumit yang kita bayangkan. Ya. Jadi konsekuensi logis itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan. Yang mau tidak mau. Tentunya karena apa? Kita punya landasan kok. Kenapa kita harus mempunyai metodologi mengaji Quran ini? Ya, karena ini, ya, ada hadis dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan tentang pendidikan. Ya, seperti di hadis riwayat Al-Bukhari ini, mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit. Matematika itu kita permudah. Nah, nanti ingat, ini ada di Baqarah
85. Sesungguhnya Allah mau menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Kemudian gembirakanlah dan janganlah kamu membuat mereka lari. Jadi belajar matematika itu kita jadikan gembira. Gembira bukan dalam arti tawa ketiwi, bukan, tapi memang betul-betul materinya sangat menarik untuk anak-anak ya. Ingat di konsekuensi logis tadi, Bapak Ibu harus mampu membuat matematika menjadi kisah-kisah yang menarik ya. Kemudian ini di surat keempat ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kita harus takut kalau anak-anak kita tinggalkan dalam kondisi lemah dalam hal ilmu, iman, dan amal. Maka dari itu, ketika Quran ini bisa juga menjawab surat keempat ayat 9 ini. Ya. Kemudian dalam perkataan Umar bin Khattab juga dikatakan, didiklah anak-anakmu dengan pengajaran yang baik. Ya, pengajaran yang baik itu tentunya yang berasal dari Quran, berlandaskan Quran. Sebab ia diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman. Nah, hati-hati Ibu Bapak. Ini yang harus kita perhatikan ya, karena apa? Tantangan anak-anak kita sekarang beda jauh dengan tantangan kita di zaman kita kecil dulu. Ya, kalau anak-anak kita sekarang kita katakan gini, kamu itu belajar malas, nggak kayak ayah waktu dulu ketika SD, mereka akan menjawab, itu kan ayah, itu kan zaman ayah, beda dong dengan zaman saya. Ya, maka dari itu Ibu Bapak, ini kuncinya ketika anak-anak kita menghadapi zaman yang berbeda, maka pendidikan seharusnya berlandaskan kepada hal yang universal. Apa yang universal? Al-Quran. Ya, jadi tidak berlandaskan kepada sekulerisme, kapitalisme, atau liberalisme, bukan. Berlandaskanlah kepada Quran, karena Quran ini universal. Kapanpun Al-Quran ini akan bisa kita bawa. Ya, jadi karena zaman kita berbeda dengan anak-anak kita, maka didiklah anak kita itu apapun berdasarkan Quran. Tidak ada yang lain. Ya, maka dari itu matematika pun kita coba landaskan berdasarkan Quran. Oke. Kemudian yang hadis riwayat At-Tirmizi juga mengatakan, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama dari pendidikan yang baik. Mau diberi gadget yang termahal pun, rumah yang termahal pun, dan mobil mewah sekalipun, pemberian orang tua yang terbaik itu tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan yang mana? Pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik yang bagaimana? Berdasarkan Quran. Ya. Kemudian di surat 44 ayat 58, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Jadi Al-Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah dalam bahasamu ya. Bahasamu artinya apa? Bahasa pergaulan anak-anak kita, agar mereka mendapat pelajaran. Maka ini akan menimbulkan persoalan baru. Masalahnya bukan Al-Qurannya, tetapi siapakah yang mau mengambil pelajaran. Ya, betul ya. Siapa? Quran sudah dimudahkan untuk pelajaran, tapi masalahnya siapa ini yang mau mengambil pelajaran? Kita sendiri kayaknya nggak mau ya. Coba kita kita ambil yang ini ya. Ini jawab pertanyaannya ini sesungguhnya. Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Persoalannya kan ini. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Aneh, ini sesuatu yang aneh. Ya, katanya Islam, tapi pendidikannya berdasarkan sekuler, kapitalis. Semua berdasarkan nilai ulangan, nilai ujian. Matematika dapat 5 dikatakan bodoh. Pelajaran olahraga dapat 9 dikatakan tidak jenius. Ya, ini tidak terasa pendidikan kita sudah begini sebenarnya. Ya. Maka ketika ayat surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40 ini kita aplikasikan dalam matematika Quran dan saya ajarkan di
Ini di MTS Negeri 1 Malang. Ini anak-anak kita menjadi terbelalak. Oh, ternyata ada ya pelajaran Al-Quran itu seperti ini. Oh, ternyata ada ya pelajaran matematika itu seperti ini. Ya, ini alhamdulillah ketika saya ajarkan di MTS Negeri 1 Malang, ini dokumentasi Januari 2012, saya ajarkan di kelas 7 ya, SMP kelas 1 ya, setara SMP kelas 1. Mereka terkejut ya, karena kita yang bawakan ini. Makanya ini kita mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, tapi masalahnya adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Banyak di antara kita yang tidak mau mengambil pelajaran dalam Al-Quran, padahal sudah jelas kita ngakunya Islam, tapi kita lebih menghargai sekularisme dan kapitalisme dalam proses pendidikan kita. Dan ini ketika saya ajarkan di MTS 1 Malang pada Januari 2012, murid-murid pada kaget. Oh, ternyata ada pendidikan Al-Quran itu seperti ini, menarik, unik, lucu, baru tahu, terkejut, menakjubkan, dan lain-lain komentar mereka. Demikian juga dengan pelajaran matematikanya, menjadi surprise, menjadi mengasihkan, aku jadi suka, dan lain-lain komentar. Karena apa? Kita sudah berpatokan pada hal yang dimudahkan dalam Al-Quran untuk pelajaran. Maka kita jangan seperti ini. Jangan termasuk orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Ya, ini masalahnya. Allah sudah mengatakan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran pelajaran. Tapi persoalannya bukan Al-Quran itu sulit, bukan Al-Quran itu sakral, terlalu sakral sehingga tidak boleh disentuh sembarangan. Tapi ini masalahnya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu persoalan yang klasik yang kita hadapi ya hingga detik ini. Mengapa pendidikan di Islam itu kurang maju? Kurang maju. Ini saya ambilkan sebuah contoh. Bisa nggak Ibu Bapak membaca ini? Nah, coba. Ini untuk bukti ya, untuk membuktikan ya. Bukti bahwa kita itu dari sananya sudah cerdas. Otak anak-anak kita dari masa diciptakan di alam roh, kemudian di alam rahim, dan kemudian lahir di dunia, itu sudah cerdas. Cerdas itu artinya apa? Logis dan berakhlak, Ibu. Akhlak. Ya. Sebenarnya sudah logis pikiran dan sudah berakhlak. Tapi ingat, ada hadis yang mengatakan apa? Ya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Ya, jadi orang tuanya lah yang menjadikan sifat-sifat logis ini dan berakhlak ini yang menjadi kadang tidak berakhlak dan tidak logis. Matematika menjadi hal yang rumit, sulit, dan ditakuti. Padahal dari awalnya kita sudah diberikan pemikiran yang logis dan berakhlak. Ya. Kelas tu birobbikum. Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Jadi anak-anak kita sebenarnya sudah berjanji dan sudah apa? Tanda tangan. Memang Engkau ya Allah, Engkau ini pencipta kami, Rob kami. Tetapi setelah dunia semuanya jadi berubah. Karena apa? Pola-pola dalam pendidikan. Ya. Nah, ini sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa apa? Otak anak-anak kita sudah cerdas. Informasi yang diingat dalam memori anak-anak, yang diingat dalam memori otak kita ya, adalah yang pertama masuk. Jadi
informasi yang kuat diingat dalam memori otak kita adalah informasi yang pertama kali masuk. Pertama kali masuk. Informasi kedua, ketiga, dan seterusnya itu biasanya lebih fleksibel, ya, tidak kuat seperti yang pertama. Ini akan kita buktikan. Coba Ibu Bapak bisa nggak membaca ini? Ini adalah untuk menggambarkan ini, informasi yang pertama kali masuk di memori otak kita itu yang pertama kali, yang tersimpan itu yang pertama kali masuk. Coba Ibu Bapak ini dibaca. Bisa nggak dibaca supaya kita mengerti apa bacaan kalimat ini? Siak kait mempelarica, sautlah bura, siatip hira, mak ditubuhkan watku, sekatir tagih uhlu, jatuh tahnu, untukku, mengis, peun, merimo, ketok, masianu. Nggak ngerti ya? Maka otak kita, coba, ini kuncinya adalah bahasa Indonesia biasa. Informasi ini saya dapatkan dari Scientific American Magazine bulan November, edisi November 2005. Kalau kita baca dengan baik dan benar menggunakan kaidah bahasa Indonesia, maka ini adalah jika kita mempelajari satu hal baru setiap hari, maka dibutuhkan waktu sekitar 30 juta tahun untuk mengisi penuh memori otak manusia. Nah, kenapa bisa secepat ini saya membacanya? Karena apa? Informasi yang saya simpan di memori otak saya pertama kali masuk adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi yang tadi saya katakan ini, karena saya katakan ini bahasa Indonesia, maka otak kita otomatis refleks menjelaskan bahwa jiak itu tidak ada. Otak kita akan refleks mengatakan itu jika. Kait itu tidak ada, jiak, jika, kait. Tidak nyambung kalimatnya. Kait mungkin ada, tapi tidak nyambung. Jika kait tidak ada. Jika kita yang ada. Jika kita mempelajari satu hal baru setiap hari, maka dibutuhkan waktu sekitar 30 juta tahun untuk mengisi penuh memori otak manusia. Ya, seperti itu Bang ya. Nah, coba sebentar saya ulang lagi supaya Bapak Ibu memahami ini kunci belajar matematika Quran. Kunci belajar matematika Quran ya. Wawasan ini Bapak Ibu bawa nanti kapanpun dan dimanapun ya. Jadi Ibu Bapak mohon dibaca lagi yang ini ya. Jika kita mempelajari satu hal baru setiap hari, maka dibutuhkan waktu sekitar 30 juta tahun untuk mengisi penuh memori otak manusia. Kenapa saya bisa membaca ini dengan lancar walaupun kata-katanya dibolak-balik gitu ya? Karena apa? Ingat tadi, informasi yang pertama masuk itulah yang kuat diingat. Ya, yang nomor satu masuk itulah yang kuat diingat, ya, kuat tersimpan di memori. Jadi karena kita lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia, maka pertama kali yang kita kenal adalah bahasa Indonesia. Ya, coba kalau ini bahasa Inggris kita balik-balik ini akan lebih sulit nanti kita. Jadi itulah yang kita sebut bahwa anak-anak kita sebenarnya sudah cerdas, kita juga sudah cerdas. Ya ini terbukti bahwa kalimat yang kita balik kata-katanya seperti ini, otomatis otak kita dengan cepat bisa membaca. Ya, coba ini kalimat yang kedua, saya tidak membaca, coba untuk latihan Bapak Ibu. Nanti saya tanyakan di kelas pendampingan online ya. Ini kalimat ini bacanya apa? Ya, informasinya sama, masih kita ambilkan dari Scientific American Magazine ya, edisi November 2005. Ya. Nah, ini menandakan bahwa otak kita itu sudah cerdas. Yang kurang cerdas ya, kita ini biasanya apa? Hati. Ini yang kurang cerdas.
hati ini urusannya akhlak nanti. Otak cerdas ini logis, akhlak sini. Ya, jadi kalau otak dan hati kita sambungkan, insya Allah akan menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang logis dan berakhlak. Jadi jangan dirusak apa yang sudah dimemorikan anak-anak kita pertama kali lahir itu sudah cerdas ya dan sudah berakhlak, maka kita tinggal sekarang apa? Memberikan stimulasi supaya kecerdasan dan akhlaknya tumbuh, tidak terpendam. Jadi ngaji matematika Quran ini, Ibu, selain tadi tujuannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam, ya, tujuan utama dan yang paling berat adalah apa? Menumbuhkan cinta Quran. Nah, ini yang paling berat. Kalau hanya sekedar pintar matematika, beri saya waktu sebulan 2 bulan, insya Allah saya bisa memintarkan mereka matematika. Tapi kalau saya diberi tugas untuk cinta Quran, Pak tolong didik anak saya supaya cinta Quran, mungkin saya butuh waktu 1 generasi, 2 generasi, bahkan 10 generasi ya. Jadi itu bedanya itu, bahwa mendidik matematika itu sangat mudah. Beri saya 2 semester, maka saya akan merubah anak Bapak Ibu pintar matematika. Tapi kalau saya disuruh mendidik, Pak tolong anak saya diajari supaya cinta Quran, maka saya mungkin butuh 1 generasi. 1 generasi itu berapa? 25-30 tahun nih Pak. Ya, mungkin saya butuh 1 generasi, bahkan 2 generasi atau 10 generasi. Mungkin belum ada rasa cinta pada Quran. Itu bedanya ya. Jadi mengasah logika ini sebenarnya insya Allah mudah, tetapi yang terberat itu adalah mengarahkan akhlak. Tetapi kalau ini sudah bisa kita jadikan satu, insya Allah itulah yang kita sebut dengan ulul albab ya. Ulul albab ini kalau dalam Quran dikatakan sebagai manusia cerdas, manusia yang tidak takut pada apapun kecuali pada Sang Pencipta. Dia selalu ingat kepada Allah, baik pada saat berdiri, duduk maupun pada saat berbaring. Ya, jadi Ibu Bapak, ini gambaran kenapa kita harus melakukan ngaji matematika Quran. Ya. Terus bagaimana kalau begitu? Ini kan konsepnya sudah semua. Terus implikasinya bagaimana? Atau realnya gimana sih realnya? Ya? Realisasinya realisasi metode ini seperti apa realisasinya? Tadi kan konsep-konsepnya sudah kita paparkan. Nah, realisasinya kita berdasarkan apa? Mendidik. Ya, mendidik matematika sesuai alur pemikiran surat Maryam ayat 94 ya. Di sini dikatakan sesungguhnya Allah sudah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Nah ini ya matematika Quran kuncinya ada di sini alur pemikirannya. Surat Maryam ayat 94. Allah menentukan jumlah mereka ya. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi yang pertama harus Ibu Bapak ajarkan nanti realisasi dalam mengaji matematika Quran adalah kenalkan konsep jumlah sesuai dengan Quran ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Kemudian setelah konsep ini dikuasai, ini ada di langkah 1 sampai langkah 3 awal ya. Kemudian kita harus menghitung. Setelah kenal konsep jumlah, anak kita ajarin menghitung ya. Proses kedua. Nah, proses-proses ini kita harus memberikan strategi yang terbaik, strategi yang termudah. Ini ada di langkah 3 pertengahan ya.
sampai di langkah 7. Nah, tentunya dari semua langkah ini, setelah kita mengajari strategi berhitung, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak-anak kita teliti. Ya, jadi jumlah itu nanti kita aplikasikan menghitung dengan strategi yang termudah. Tujuannya untuk supaya anak-anak teliti. Kenapa teliti? Karena kalau sudah teliti, insya Allah akan benar. Tapi kalau kita mengejar jawaban benar yang kita harapkan, tentunya anak-anak kita menjadi kurang teliti. Akibatnya berbalik menjadi jawabannya salah. Maka Quran mengatakan dalam surat Maryam, ya, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi kejar telitinya dulu. Kejar teliti. Jadi semua alat nanti, tools yang ada, tools yang Bapak Ibu dapatkan dalam paket ngaji matematika Quran ini, yang ada di paket matematika Quran ini, ya, tujuannya tools itu untuk apa? Meningkatkan ketelitian anak-anak kita. Ya, jadi sesuai dengan di Maryam 94. Nah, bagaimana detailnya nanti ada di langkah 1 sampai dengan langkah 7, ya. Di mana langkah 1 sampai langkah 3 ini kita berkutat di konsep jumlah dulu. Langkah 3 awal, ya. Nah, langkah 3 yang pertengahan sampai langkah 7 kita banyak di strategi menghitung. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana tadi sudah apa dan kenapa, kemudian ini sekarang bagaimana, ya, bagaimana kita mengajarkan matematika Quran ini kepada anak-anak kita. Kita merujuk selalu kepada Maryam 94. Ya, demikian Ibu Bapak. Untuk lebih detailnya, karena Bapak Ibu sudah bergabung dalam keluarga besar matematika Quran, seperti konsekuensi logis yang tadi saya katakan, mau tidak mau, suka tidak suka, maka silakan Bapak Ibu pelajari mulai dari langkah 1, ya, dari langkah 1, kuasai, pahami, aplikasikan dengan latihan-latihan. Setelah itu dipahami, baru masuk ke langkah 2, pahami, kuasai, aplikasikan. Kalau belum, ulangin lagi, ulangin terus. Setelah dikuasai, baru masuk ke langkah 3. Langkah 3 juga demikian, pahami, kuasai, aplikasikan, latihan, dan seterusnya sampai betul-betul paham, baru melangkah ke langkah 4. Demikian juga langkah 5, langkah 6, dan langkah 7 baru selesai. Kalau ini sudah dikuasai semua, berarti kita sudah selesai ngaji matematika Quran untuk seri 1. Untuk seri berikutnya, langkah-langkah 1-7 ini sebagai dasar dan landasan kita untuk mengembangkan di seri kedua. Ya, jadi mohon dikuasai dengan baik langkah 1-7 supaya nanti kita ketemu di seri kedua dan berikutnya menjadi lebih mudah, ya, karena seri 2 dan seri 3 itu banyak pengembangan yang didasarkan pada seri 1. Demikian Bu Bapak, mudah-mudahan penjelasan secara global ini apa, kenapa, dan bagaimana matematika Quran kita aplikasikan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadikan kita ikhtiar untuk selalu berada di jalan Allah, untuk memberikan kebenaran kepada anak-anak kita bahwa matematika juga berpedoman pada Al-Quran. Sehingga nilai-nilai Islam itu selalu berada di segi-segi kehidupan kita selalu, ya, termasuk di pelajaran anak-anak. Jadi mengintegrasikan nilai-nilai Islami itu bisa kita lakukan setiap hari melalui media matematika. Demikian Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke langkah 1. Silahkan diklik di menu sebelah kiri, langkah 1, kemudian seterusnya nanti hingga langkah 7. Tapi ingat, sebelum sebuah langkah kita kuasai dan diaplikasikan dengan baik, jangan melangkah ke langkah berikutnya. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai di langkah 1 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.